Saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang sudah melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan karena ketika mengajar saya tanpa ada buku teks, begitu. Jadi kita mulai dialog kita atau modelnya sekarang ya, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Selamat siang Bu Galuh, bolehkah saya minta waktunya Bu? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika saya itu melaksanakan supervisi Bu sama pengawas. Oh iya, baik Pak Koko. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Oke Bu, jadi begini Bu, tadi itu saya kan baru saja mendapatkan teguran lah, istilahnya itu dari Bapak Kepala Sekolah yang beliau itu dapat laporan dari Bapak Pengawas yang kebetulan beliau menjadi supervisor saya saat mengajar. Nah, Bapak Pengawas ini melakukan supervisi tadi itu kelihatan apa ya, kayak keberatan gitu Bu, ketika saya apa ya Bu, mungkin seperti melihatnya kok saya tidak bawa buku teks gitu. Jadi saya mengajar itu ya bagaimana selainnya saya mengajar sehari-hari yang tidak terlalu fokus sama buku. Nah, tapi di situ tuh sebenarnya saya juga mengajarnya itu dengan memanfaatkan sumber belajar lain sebenarnya Bu. Nah, ketika diingatkan oleh beliau saat sudah selesai ya, nah saya itu menyampaikan kalau saya ini tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku di kelas. Nah, tapi kayaknya Bapak pengawas tadi itu agak tersinggung mungkin dari ekspresi yang saya lihat gitu, karena mendapat laporannya ini dari Bapak Kepala Sekolah, berarti kan sempat ada diskusi dulu dengan Bapak Kepala gitu Bu. Jadi oh gitu Pak. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Kukuh itu tidak membawa buku teks? Sebenarnya lebih ke ini sih Bu, mungkin saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara-cara seperti itu. Jadi materi yang saya ajarkan itu sebisa mungkin saya harus menguasai sehingga saya justru tidak terpaku pada buku. Jadi bukunya itu ada di kelas, hanya tidak saya gunakan di depan anak-anak gitu Bu. Oh gitu. Apa sih kelebihan yang mungkin Bapak rasakan kalau tidak menggunakan buku teks? Kelebihannya apa mungkin Pak? Oh, kalau kelebihan mungkin apa ya Bu? Saya merasa lebih bebas saja sih, lebih leluasa, tidak terlalu diatur begitu dalam menyampaikan materi. Jadi ini juga menjadi implementasi dari Merdeka Mengajar juga kan Bu, sehingga saya lebih suka untuk tidak terpaku pada buku teks gitu. Lebih bebas saja sih Bu menurut saya. Oh gitu Pak. Pada saat mengajar itu Bapak kalau boleh tahu nih, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa? Kalau yang tadi, terutama yang tadi saat supervisi ya Bu, itu dan ini juga saya lakukan sehari-hari, itu saya lebih sering menggunakan internet karena kebetulan juga di kelas memadai secara fasilitas, secara prasarana juga memadai, sehingga tentu saya akan maksimalkan dari internet atau mengakses YouTube, juga sering juga mengakses artikel-artikel ilmiah yang ringan begitu di internet. Jadi anak-anak itu langsung saya ikut sertakan gitu Bu dalam media yang ada di kelas. Oh gitu. Menurut Bapak nih, apa kalau Bapak menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid, jadi murid itu mereka jadi terpaku seperti itu mungkin? Kalau saya pikir-pikir lagi ya Bu ya, sebenarnya penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat sebenarnya untuk kemampuan eksplorasi murid, bahkan juga bisa memperkaya referensi, karena buku teks kan anak-anak pasti punya gitu, sehingga buku teks itu sebenarnya juga bisa menjadi dasar sekaligus untuk memperkaya referensi murid untuk mengeksplorasi pembelajaran. Jadi ada dasarnya. Oh, dari buku ini ada materi tentang A,
kan kadang di buku mungkin tidak luas ya Bu. Nah, mereka anak-anak akan berangkat dari situ ke internet misalnya. Jadi ya buku ya menurut saya masih tetap bermanfaat untuk eksplorasi murid. Nah, ya saya setuju sih sama Pak Kuko. Jadi semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, nanti kan semakin baik. Begitu kan? Nah, jadi sekarang apa nih rencana Pak Kuko untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kembali dengan Bapak supervisor ya Bu ya, yang tadi mensupervisi saya. Mungkin yang pertama, tentu saya akan menghadap dulu ke Bapak Kepala Sekolah, karena tadi itu baru via obrolan santai, bukan yang pertemuan resmi atau bagaimana. Jadi saya masih abu-abu begitu di pikiran saya untuk, ya tentu pertama penyampaian maaf terlebih dahulu ke Bapak Kepala Sekolah, terutama karena beliau atasan saya langsung, dan saya juga mungkin ingin mengklarifikasi tentang kecewaan Bapak pengawas tadi, kalau memang saya juga ingin bertemu dengan beliau terutama. Dan karena kan masalahnya di Bapak pengawas awalnya, ya, supaya masalah ini itu tidak menimbulkan kesalahpahaman yang ya berkelanjutan. Ya inginnya selesai, bahwa bukan berarti ini bentuk tidak penghargaan kepada beliau, tentu saja tidak. Mungkin bisa jadi saya yang salah dalam menyampaikan begitu. Jadi saya perlu bertemu dengan Pak Kepala, terutama juga dengan Bapak pengawas. Nah, iya betul Pak. Kalau Bapak ketemu dengan Bapak pengawas, nanti kira-kira apa yang Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Mungkin saya akan menyampaikan secara detail begitu kan. Tadi itu saya hanya serampangan karena setelah supervisi, sehingga saya menjawab oke, secukupnya saja. Mungkin saya akan memperjelas, tentu yang pertama untuk mengatakan bahwa sumber belajar itu kan memang banyak Bu, dari buku yang sudah ada sendiri, dari internet, video pembelajaran. Nah, hal ini tuh bukan berarti saya tidak setuju dengan buku, tentu saja. Buku juga baik. Jadi ini hanya untuk sebagai sarana saya memfasilitasi anak supaya mereka bisa mengeksplor materi mereka dengan merdeka tentunya. Jadi tidak terfokus pada satu buku saja gitu Bu. Pengennya saya menyampaikannya begitu. Nah, bagus sekali nih rencananya Bapak nih, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Nah, kira-kira setelah ini nanti apa komitmen Bapak terhadap rencana Pak Kuko ini? Oke Bu, untuk komitmen saya tentu ini kalau untuk berkelanjutan ya Bu, tentu saya untuk membuat perencanaan pembelajaran itu supaya memiliki akses untuk banyak sumber. Jadi saya tidak akan membatasi kreativitas saya yang saya jalani selama ini, karena peristiwa ini justru ini menjadi pemantik saya untuk saya lebih banyak mengekspor materi juga, supaya apa, nanti murid-murid itu juga dapat merasakan kemerdekaan dalam belajar Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya ya harapannya merasa senang karena mereka bisa mengeksplorasi materi sendiri tanpa ada paksaan tentunya, dan pada akhirnya nanti mungkin di jangka waktu yang lebih lanjut mungkin sumber belajarnya malah saya serahkan ke anak-anak untuk mencari referensinya juga. Bagus sekali nih Pak ide Bapak. Nah, saya sangat mendukung ya yang akan dilakukan oleh Pak Kuko. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Galuh atas waktunya untuk sharingnya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua ya terutama bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Semoga Bu ya Galuh. Pak ya. Sama-sama Pak Kuko. Selamat siang. Ini dengan latar belakang